Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Zulkifli dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk Indonesia. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara. Nah, dan salah satu alternatif sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah zakat. Seperti dalam Quran surat At-Taubah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafina qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa zakat diperuntukkan pada orang-orang yang kurang mampu. Masalah kemiskinan tidak bisa teratasi hanya dengan dana anggaran pendapatan dan perbelanjaan daerah atau PBD yang berasal dari penerimaan pajak. Zakat dapat diharapkan sebagai solusi penanggulangan masalah kemiskinan dengan cara zakat yang dikelola dengan sistem manajemen yang amanah, profesional, dan terintegrasi dengan pengawasan yang efektif, dapat menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama pengumpulan dan yang kedua pendistribusian. Kegiatan pendistribusian zakat dijabarkan ke dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahik yang diwujudkan dalam berbagai program pendistribusian. Program pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif dalam bentuk sembako atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, perbaikan sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dari modal dari zakat tadi, juga dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran juga bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk, barang atau jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, dari gambaran tersebut, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.